Antara ibadah dan pekerjaan tentu harus bisa saling seimbang. Ibadah tetap menjadi prioritas utama kita, namun pekerjaan pun jangan sampai kita abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang barusan saya bacakan mengandung arti yang sangat mendalam. Ayat yang mengingatkan, ayat yang memotivasi kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan membalas amalan baik kita itu dengan kehidupan yang baik, dan Allah akan mengampuni pada dosa-dosa kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak luput, tidak lepas dengan interaksi sesama manusia, termasuk dalam dunia usaha, dunia bisnis, dunia pekerjaan. Maka kita sebagai orang iman harus bisa memiliki dan mengamalkan prinsip kerja yang baik. Pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan dan sedikit menjelaskan tentang 3 prinsip kerja yang baik, yaitu benar, kurup, dan janji. Maka izinkan di pertemuan kali ini saya menjelaskan sedikit tentang kurup. Kurup adalah prinsip keadilan dalam hal memberi dan menerima. Dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia bisnis, kurup berarti hasil yang didapatkan, hasil yang kita peroleh sesuai dengan keringat yang kita keluarkan. Jika kita di posisi sebagai bos, sebagai majikan, sebagai direktur, maka hasil kerja karyawan, hasil kerja dari pegawai kita sesuai dengan biaya yang telah kita keluarkan. Begitupun sebaliknya, jika kita posisi sebagai karyawan, kita sebagai pelayan, kita sebagai pegawai, maka hasil yang kita dapatkan tentu sesuai dengan keringat yang kita keluarkan, sesuai dengan bakat yang kita miliki, sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, jangan sampai dunia pekerjaan, karena sibuknya kita bekerja, sehingga kita lalai akan kewajiban utama kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Maka prinsip kurup harus benar-benar kita fahami. Antara ibadah dan pekerjaan tentu harus bisa saling seimbang. Ibadah harus tetap kita utamakan,
Namun bukan berarti pekerjaan kemudian kita abaikan, kita tinggalkan. Kita harus berusaha. Jangan sampai kita justru karena sibuk dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia bisnis, sehingga kita lalai, kita lupa akan kewajiban utama kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini namanya tidak kurup. Di dalam Al-Quran, Allah telah menasihati kepada kita, mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an dzikrillah. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dalam ibadah kepada Allah. Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa mempunyai prinsip bahwa kita harus bisa sukses, dunia sukses, akhirat pun sukses. Hadis yang sering kita dengar, a'tumun nasi hamma, al-mu'minul ladzi yahummu bi amri dunyahu wa amri akhiratih. Lebih besar cita-cita seseorang adalah dia bisa sukses, baik sukses dalam dunianya, pekerjaannya, cita-citanya, maupun sukses urusan akhiratnya. Maka sekali lagi, kurup adalah prinsip yang harus kita tanamkan dan kita amalkan. Ibadah tetap menjadi prioritas utama kita, namun pekerjaan pun jangan sampai kita abaikan. Tetap kita harus bisa menjadi karyawan, kalau memang kita menjadi karyawan yang teladan, karyawan yang baik. Ketika kita di posisi sebagai bos, sebagai direktur, sebagai majikan, maka kita harus bisa menjadi bos, direktur, majikan yang baik. Biaya yang kita keluarkan, gaji yang kita keluarkan untuk karyawan kita, tentu harus sepadan dengan hasil kerja mereka. Begitupun karyawan, begitupun pegawai, begitupun pelayan. Hasil yang didapatkan harus sesuai dengan keringat yang dikeluarkan, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan profesinya. Semoga Allah menunjukkan kita, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang benar, yang benar-benar bisa menerapkan prinsip kurup dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam urusan ibadah, kurup berarti menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian Bapak Ibu, apabila ada kekurangannya, sedikit nasihat kami ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.